Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelompok dari mata kuliah yang diampu oleh Bu Dema, yakni Tata Kelola Audit Sistem Informasi. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan mengenai sebuah materi, yakni mengenai sebuah framework Tata Kelola Audit Sistem Informasi yang lain dari yang sudah disampaikan oleh Bu Dema. Nah, untuk kali ini kita akan menyampaikan sebuah framework yakni CMMI, atau bisa diartikan sebuah Capability Maturity Model Integration. Tapi sebelum kita menjelaskan itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami ada siapa saja. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ali, yang kedua Muhammad Alfianto atau Fian, yang kedua Muhammad Bahrul Rodi atau Bahrul, yang keempat yakni ada Iqbal Asad atau biasanya disebut atau dipanggil Iqbal, dan yang terakhir adalah Mas Daniel. Nah, di presentasi ini kita membagi beberapa slide-slide karena slide ini totalnya ada 35 slide, jadi kita bagi dari 35 slide tersebut kita bagi menjadi 5 orang, yakni berarti satu orang ada 7 slide. Saya slide 1 sampai 7, Mas Fian slide 8 sampai 14, Mas Bahrul slide 15 sampai 21, Mas Iqbal slide 22 sampai 28, dan yang terakhir Mas Daniel slide 29 sampai slide terakhir atau slide 35. Oke, tanpa berterus lama lagi, kita lanjut ke presentasi dari saya sendiri, yakni mengenai pengertian apa itu CMM atau CMMI. Nah, yang pertama teman-teman, CMM dulunya sebelum CMMI itu yang pertama itu CMM, yaitu Capability Maturity Model. Maksudnya apa? Di framework ini adalah sebuah model kematangan kemampuan atau kapasibilitas untuk membantu pendefinisian dan pemahaman proses-proses pada suatu organisasi. Jadi si framework ini untuk membantu sebuah organisasi agar lebih matang atau lebih dewasa, seperti itu teman-teman. Sejarah singkat dari CMM ini dimulai pada tahun 1986 oleh Software Engineering Institute atas permintaan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, si framework ini awalnya itu ditujukan sebagai suatu alat secara objektif menilai kemampuan kontraktor pemerintah untuk menangani proyek. Jadi ditujukan untuk menangani proyek pemerintah untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, biasanya ini diterapkan sebagai suatu model umum yang membantu pemahaman kematangan, ya seperti tadi yang awal saya sampaikan, yakni maturity atau kematangan kapasibilitas proses organisasi di berbagai bidang. Misalnya rekayasa perangkat lunak, di bidang rekayasa sistem, di bidang manajemen proyek, di bidang manajemen risiko, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, secara harfiah CMM mempunyai sebuah pengertian, yakni capability diterjemahkan menjadi kapabilitas, yang berarti kemampuan yang bersifat laten. Capability ini lebih mengarah kepada integritas atau daripada kapabilitas itu sendiri. Jadi integritas itu maksudnya kemampuan untuk menepati janji atau lebih pasti gitu teman-teman. Yang kedua maturity, atau yang berarti kematangan atau matang atau dewasa. Nah, matang merupakan sebuah hasil proses. Jadi maturity itu bisa disebut proses untuk kematangan, seperti itu teman-teman. Yang ketiga model, didefinisikan sebagai penyederhanaan atau representatif terhadap keadaan di dunia nyata. Jadi dari awal tadi di slide pertama sama slide yang ini bisa kita simpulkan bahwa CMM dapat didefinisikan sebagai sebuah penyederhanaan atau representatif yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan sebuah software development
atau pengembangan software house dalam menyajikan, dalam membuat dan mengembangkan sebuah perangkat lunak sebagaimana telah dijanjikan secara tertulis dalam perjanjian kerja sama. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi keyword utama atau kata kunci utama dari CMM ini adalah untuk mengukur teman-teman. Sama seperti framework yang sudah dijelaskan oleh Bu Dema di slide PPT yang sudah ada di Google Classroom. Dari ISO, ada ITIL, ada COBIT. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi digunakan untuk mengukur, didefinisikan sebagai suatu proses. Nah, lihat nilai-nilai yang dilihat dalam pengukuran CMM ada 4 teman-teman. Pertama, apa yang diukur atau parameter. Yang kedua, bagaimana cara mengukur, dengan metode apa. Yang ketiga, itu bagaimana standar penilaiannya atau skala penilaian. Dan yang terakhir, bagaimana interpretasinya bagi manusia. CMM sendiri teman-teman dikembangkan dan dipromosikan oleh Pusat Rekayasa Perangkat Lunak Institute SEI. Nah, pengembangan ini disponsori oleh Departemen Pertahanan. Jadi rata-rata sejarahnya si framework ini dipelopori oleh Amerika Serikat yang ditunjukkan untuk pengembangan sebuah organisasi yang ada di Amerika Serikat sana teman-teman. Seperti itu. Secara umum biasanya maturity atau kematangan atau model maturity ini biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Contohnya seperti ini teman-teman. Tingkatan kematangan tersebut atau maturity tersebut mengandung beberapa persyaratan tertentu yang harus diraih. Yang kedua, proses pengembangan diri dari suatu organisasi disederhanakan. Jadi pengembangan dari sebuah organisasi itu disederhanakan, disimpelkan, dan dideskripsikan dalam wujud tingkatan kematangan dalam jumlah tertentu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi selama pengembangan, entitas bergerak maju dari suatu tingkatan ke tingkatan berikutnya tanpa boleh melewati salah satunya, melainkan secara bertahap atau berurutan. Nah, jadi dari awal CMM tersebut itu menjelaskan mengenai sebuah tingkatan untuk pengukuran dari sebuah organisasi. Nah, sebelum CMM ini beralih ke CMMI atau Capability Maturity Model ini dijadikan sebuah integration, ada sejarah singkatnya ya teman-teman. Jadi pada awalnya itu disebut CMM yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di slide awal tadi, sebagai ukuran standar kematangan pengembangan perangkat lunak. Nah, sebelum diterima secara global, diawali oleh Walter Swihart pada tahun 1930 yang memulai penelitian tentang perbaikan proses dengan metode kontrol kualitas statistik. Kemudian CMM ini mulai dikembangkan hingga akhirnya diakui sebagai salah satu standar ukuran kematangan atau standar, bisa juga disebut dengan framework. Nah, akhirnya pemerintah Amerika Serikat atau Department of Defense mensyaratkan bahwa setiap pengembangan perangkat lunak yang memiliki atau mendapatkan proyek dalam lingkungan DoD atau Department of Defense harus memiliki tingkat kematangan CMM level 3. Jadi akhirnya perkembangan CMM ini semakin mendunia. Dalam pengembangan yang selanjutnya selama kurun waktu 20 tahun, beberapa perusahaan itu memiliki jadi memakai CMM ini untuk mengembangkan perangkat lunak yang ditujukan untuk hasil yang signifikan. Jadi CMM ini sudah digunakan. Banyak pula perusahaan yang menerapkan skema CMM dalam mendukung bisnis perusahaan. Jadi untuk mengembangkan sebuah bisnis perusahaan, rata-rata perusahaan di Amerika Serikat sana ketika lagi boomingnya CMM, mereka menggunakan CMM juga. Akibatnya penggunaan CMM pun semakin luas, bukan saja sebatas industri mulai mengembangkan suatu model, tetapi ini juga bisa membuatkan sebuah industri model standar ukuran kematangan. Akhirnya lahirlah yang dinamakan CMMI atau Capability Maturity Model Integration. Lalu skema CMM ini
pada dasarnya merupakan sebuah konstelasi yang terdiri atas CMMI for Development atau CMMI DAF. Nah, CMMI for Application atau CMMI ACQ ini kemudian digabungkan menjadi CMMI saja dengan 5 tahap kematangan dan mengadopsi 22 area kunci proses. 5 tahap kematangan CMMI. Yang pertama, tahap 0 disebut incomplete. Yang kedua, tahap 1 disebut performance. Lalu tahap 2 disebut managed. Tahap 3 disebut defined. Tahap 4 disebut quantitatively managed. Dan tahap terakhir, tahap 5 yakni disebut optimizing. Jadi dari slide 1 dan slide 7 ini yang saya jelaskan mengenai sejarah serta pengenalan CMMI dari perusahaan yang ada di Amerika Serikat, ditunjukkan untuk beberapa perusahaan bisnis untuk meningkatkan kematangan dari organisasi tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Jadi dari slide 8 sampai slide 35. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.